Forensic mental health. Jadi penasaran ya, Apa ya? Dan saat itu klien saya ini setelah berkali-kali keluar masuk, pada akhirnya meninggal dunia gitu ya. Saya diberikan kesempatan magang selama 6 minggu, tapi setiap hari Senin ke rumah sakit kayak gitu. Ke rumah sakit yang isinya para pelanggar hukum yang memang punya kelainan mental. Selamat pagi Sobat Canggih, selamat datang di Bapas Canggih, Bapas Bincang Pagi Hari. Ruang bincang santai tapi penuh dengan makna, seputar program-program menarik di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat. Saya dengan Rizky, host hari ini dari lantai 2, Zona Inspirasi, Babang Tampan, Coffee Corner, dan Outdoor Class. Nah, pada pagi hari ini kita akan membawa topik yang tentunya berbeda dari biasanya. Kita akan membahas tentang topik kuliah di luar negeri. Kayak gimana sih topik kuliah di luar negeri itu? Yuk kita bincang bersama. Halo Sobat Bapas Canggih, kembali lagi di Bapas Canggih. Saat ini kita sudah kedatangan satu orang tamu istimewa yang merupakan awardee dari LPDP tahun 2024, yaitu Kak Dora. Halo Kak Dora, selamat datang di Bapas Canggih. Apa kabarnya Kak Dora? Baik-baik. Oke, Sobat Bapas Canggih. juga. Sebelum kita mulai podcast kita ini, mungkin Kak Dora bisa perkenalan diri dulu nih sama teman-teman Bapas Canggih yang ada di rumah. Oke. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama lengkap aku Dumura Silaen, biasa dipanggil dengan Dora. Sebelumnya bekerja di Bapas Jakarta Pusat sebagai pembimbing masyarakatan. Oke. Dan tahun lalu, puji Tuhan mendapatkan kesempatan untuk menjadi award LPDP untuk menempuh studi di luar negeri, ngambil jurusan Forensic Mental Health di King's College London. Forensic mental health. Jadi penasaran ya, Apa ya? Oh, pernah dengar gak sih Forensic mental health? Saya juga baru dengar nih. Penasaran nih, boleh dong di spill pengalamannya. Kok bisa ya kuliah di luar negeri? Oke, Iya. mungkin sebelum Kak Dora jawab pertanyaan ini, kita ada suguhan spesial dulu nih. Iya, Berhubung Kak Dora kan udah lama nih di luar negeri, baru ke Indonesia, mungkin belum sempat nyicipin kopi istimewa sajian bener banget. Indonesia ya, kopi Iya. Indonesia sajian barista kita biasa dari Mas Wahyu. Oke. Thank you Mas Wahyu. Ini Kak Dora, ini adalah apa namanya sajian Silakan. kopi istimewa dari Coffee Corner kita. Jadi lantai 2 ini kita ada Coffee Corner juga nih. Keren sekali, keren sekali. Kopi-kopi di Indonesia itu kopi-kopi enak tau. Ini kopi apa? Kangen ya? Mas Wahyu? Ini Iya, kopi kangen Aceh. Oh, kopi Aceh. Iya. Mas Wahyu mungkin bisa sekalian Kopi. Jadi sekalian bisa join kita nih Oh, iya, sama boleh, ngobrol-ngobrol boleh, boleh, soal boleh. beasiswa Iya, iya. LPDP nih. Siapa tahu Oke, tertarik oke. kan mau Iya, S2 betul. juga di luar negeri. Betul. Ini lagi sepi juga ini. Oh iya, Oh, jadi iya. itu dia berarti ya. Yuk, Pas banget ya. Yuk Oke. kita gabung. coba Ini kan dulu ya. Iya, iya. Cobain. Silakan. Ini katanya Mas Wahyu kopi apa? Kopi Aceh, iya. Oke. Terus isinya kapas selem ini kayaknya. Iya. Enak-enak ya. Kuah pempek itu kapas. Ini sajian dari Coffee Corner kita nih. Keren. Keren Bapak Put sekarang. Iya. Oke. Keren ya. Nah, mungkin bisa dilanjut tadi Mbak Iya. Kiki apa Gimana pertanyaannya tadi? sih kok bisa Kak Dora kuliah di luar negeri? Boleh diceritain nggak? Gimana ceritanya? Kok bisa? Karena ya mendaftar. Nggak bercanda. Maksudnya memang keinginan untuk S2 itu sudah ada dari dulu lah ya, udah lama. Tapi dengan menjalani tugas sebagai PK gitu, pasti teman-teman juga banyak mendapatkan isu-isu atau hal-hal yang kok gitu ya, banyak hal yang kita dapatkan, dan itu yang menjadi alasan saya kayaknya saya perlu untuk mengembangkan kompetensi deh untuk bisa lebih profesional lagi gitu dalam menangani klien-klien, atau juga bisa lebih profesional lagi dalam menjalankan pekerjaan sebagai ASN lah ya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya bisa cerita sedikit singkatnya adalah kenapa ngambil jurusan ini tuh karena sebagai PK waktu itu dapat kasus menangani klien perkara narkotika. Dan saat itu klien saya ini setelah berkali-kali keluar masuk pada akhirnya meninggal dunia gitu ya. Dan di situ saya melihat sepertinya penanganan untuk klien-klien khususnya narkotika ini memang perlu untuk di highlight lah ya. Perlu ada
perbaikan gitu, bagaimana sebenarnya cara menangani klien-klien khususnya narkotika dan pengguna lagi gitu. Apakah pidana di penjara itu adalah cara yang tepat atau tidak gitu. Nah, baik berkaitan dengan narkotika pasti tidak lepas dari adiksi, juga mental health itu adalah hal yang saling berkaitan gitu. Dan setelah saya telusuri lebih lanjut lagi, saya pelajari lebih lanjut, benarlah bahwa mental health ini merupakan salah satu faktor utama gitu ya mengarahkan orang melakukan pelanggaran hukum sebenarnya gitu pada akhirnya. Jadi makanya saya ambil jurusan ini, dan memang ini jurusan sebenarnya bagian dari psikologi, tapi memang tidak semua atau sedikit kampus-kampus yang mengadakan atau memiliki program seperti ini. Ketika saya daftar, puji Tuhan dapat, dan yang mempelajarinya juga sangat menarik kalau misalnya nanti boleh dilanjutkan. Memang di Indonesia sekali ya. menarik sekali, kan di Indonesia juga mungkin tidak ada ya program forensik mental health. Berdasarkan hasil pencarian saya belum menemukan, makanya pada akhirnya memilih keluar negeri. Kalau ada mah saya di dalam negeri aja gitu. Padahal penting banget ya mental health itu. Kita aja yang orang biasa normal gitu ya, tidak berkasus hukum, kita perlu mental health gitu. Apalagi orang-orang yang memiliki kasus hukum gitu kan. Jadi perlu sekali ditelusuri lebih dalam ya gitu ya Kak Dora ya. Jadi mental health itu penting banget ya Mas. Penting banget, iya benar-benar. Karena kalau misalnya kita sakit fisik kelihatan ya Kelihatan. gejalanya luka atau apa gitu ya. Gampang Kalau obatinnya, mental kalau mungkin, dalam ketika sudah mencuat lebih lanjut baru kelihatan. Dan menurut saya sih ya menurut beberapa penelitian yang saya baca juga ya, ketika kita mengetahui latar belakang seseorang gitu, bahkan sampai isu-isu yang terjadi dalam dirinya, itu adalah cara yang efektif untuk bisa mengintervensi seseorang nantinya. Oke. Berarti kemarin Kak Dora itu lewat jalur LPDP ya. Iya. Kemarin kuliah di mana Kak Dora? Universitasnya apa dan negaranya di mana? Kuliahnya di King's College London, itu di London, Inggris. Oh, di Inggris. LPDP lagi ya. LPDP. Nah itu LPDP tuh Kak Dora tuh di sana gratis atau bayar sendiri tuh? Iya. Pasti gratis ya. Gratis. Gratis. Jadi sebenarnya seru teman-teman kalau misalnya mau lanjut S2, carilah beasiswa. Sebenarnya beasiswa itu banyak ya. Oke. Dan LPDP ini menurut saya cukup relate sama kita PNS karena yang di-highlight sama LPDP ini adalah kontribusi, dan otomatis kan kita sebenarnya sudah berkontribusi ya. Kita bekerja sebagai ASN itu sudah berkontribusi, sudah, sedang, dan akan terus berkontribusi. Jadi menurut saya LPDP adalah salah satu beasiswa yang baik gitu ya untuk kita ambil gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa? Sorry. Benar-benar gratis. Iya, benar gratis. Gratis itu poin penting soalnya. semuanya gratis. Tapi kalau nonton Chelsea gitu bayar kan ya? Bayar, tapi kan kita bisa menabung dari uang bulanan yang sakunya juga. Tapi mungkin kalau saya ini kali ya sampaikan bahwa mungkin untuk pendaftaran kampus atau pengurusan visa sebelum berangkat itu mungkin kita sendiri yang bayar lebih dahulu. Nanti sistemnya reimburse. Tapi kalau untuk pembayaran perkuliahan, biaya hidup di sana itu langsung masuk ke rekening kita setiap bulan. Oke. Jadi ada beberapa yang harus kita bayar terlebih dahulu, tapi nanti di reimburse gitu. Tentang kehidupan di sana nih, tadi kayak Kak Dora bilang kan gratis. Nah, tapi kalau tentang kehidupan di sana, Kak Dora ada culture shock gitu nggak sih? Iya. Pastilah ya. Soalnya berbeda kan dari Indonesia sama di Inggris sana. Kita aja Sini kita makan nasi, Makan kan? di sana. Di sana Kalau di makannya sana makan? gabah kayaknya. Ya pasti ada lah ya. Kita keluar kota aja pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Betul. Gitu. Tapi di sana banyak juga insight yang didapatkan gitu. Jadi adaptasi memang diperlukan untuk bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Mungkin berbeda dengan di sini, tapi memberikan banyak makna gitu ya, banyak inspirasi juga gitu sih. Lama nggak Gitu. sih adaptasi awal-awalnya itu? Kalau misalnya dibilang mungkin sekitar sebulan kali ya kalau saya. Homesick. Enggak homesick. Lebih ke sebenarnya kangen bekerja, kangen sama klien-klien saya kayak gitu kan. Kangen klien-klien. Kayaknya senang ngobrol gitu ya. Iya, jadi ya awal-awal mungkin tantangannya adalah di sana itu ya bahasa pasti ya. Maksudnya Bahasa juga ya. Bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia gitu. Sementara di sana bahasa Inggris yang iya. celotehan kita yang mau ngomong kecil-kecilan itu harus mikir dulu gitu sebelum berkata-kata. Itu cukup ini sih, cukup menjadi tantangan juga. Terus juga penyesuaian terhadap makanan Indonesia itu the best. Padahal is the best ya, best gitu kayak walaupun makanan di sana juga enak, tapi Nggak ada rendang. nggak ada rendang. Kita harus masak nasi padang susah gitu. Tapi ya itu balik lagi di sana udaranya sangat segar, teratur juga. Bahkan mungkin kalau misalnya ini secara sistem pendidikan gitu ya, pendidikan soalnya
karena saya itu program memang 1 tahun, jadi benar-benar Padat. itu ya dari awal sudah tahu gitu akan tugasnya akan ini aja, deadline-nya segini, bahkan judul disertasi pun sudah ditagih di bulan-bulan setelah 3 bulan setelah perkuliahan gitu udah ditagih. Jadi udah ya. paralel gitu mengerjakan disertasi sama perkuliahan itu paralel. Jadi gitu. pekerjaan disertasi dengan tugas kuliah itu berjalan bersama-sama. gitu. Makanya emang disetting untuk kita bisa lulus 1 tahun. Ada seperti yang tadi Mas Wahyu bilang, ada waktu nggak di sana untuk jalan-jalan? Iya. Nonton apa? Jalan. Nonton Chelsea. Liverpool Liverpool dong. Iya, Liverpool boleh. Iya, benar. Cuma saya suka Chelsea. Terkenal dengan Tapi bola. jalan-jalannya sama siapa dulu nih? Siapa ya? Banyak lah, banyak. Pasti bisa. Jadi kan di sana. Ada kesempatan jalan-jalan ada di sana. Nah, salah satu hal yang unik di sana itu memang yaitu mereka bukan hanya bilang mental health itu penting, tapi memang mereka mengarahkan kita juga untuk aware dengan mental health kita sebagai student juga kayak gitu. Makanya untuk jalan-jalan hiburan tuh mereka justru mendorong. Kalau misalnya kalau misalnya Karena objek wisata juga kan. salah iya satunya. benar itu juga, dan ya perlu keseimbangan kan Iya. untuk bisa menjadi manusia yang produktif dengan Betul. kebahagiaan Iya, kita gitu ya, well-beingnya kita itu perlu diseimbangkan gitu. Jadi mereka justru mendorong. Ada beberapa bagian kayak mungkin setiap habis musim gitu ada liburnya, nanti kita bisa pakai itu untuk jalan-jalan lah ya, walaupun belajarnya juga memang self study itu sangat banyak, jadi kayak tergantung kita mau belajar atau enggak, tapi kan mau nggak mau harus belajar ya karena tugasnya banyak Ya. Mungkin ya, kalau kata anak Gen Z zaman sekarang itu supaya tidak burn out gitu ya. gitu. Mental health lagi. Nah, kalau gitu ada nggak sih pengalaman menarik Kak Dora selama kuliah di sana? Boleh dong di spill sama kita? Iya, jadi banyak banget pengalaman menarik di sana di perkuliahan juga. Jadi kadang tuh di salah satu perkuliahan itu kadang-kadang dosen tuh mengundang pasien-pasien gitu, pasien yang sebelumnya maksudnya yang pernah mengalami gangguan mental, tapi dianggap berhasil, yang jadi narasumbernya lah gitu ya. Jadi satu topik dibahas misalnya tentang pelecehan seksual, nanti akan diundang satu pasien yang mantan pasien yang dulu misalnya membunuh atau melakukan pelecehan karena ada gangguan mental seperti itu. Itu hal yang menarik buat saya. Terus juga di sana juga dikasih kesempatan untuk placement namanya. Jadi kayak placement itu kayak magang lah ya. Saya diberikan kesempatan magang selama 6 minggu, tapi setiap hari Senin ke rumah sakit kayak gitu, ke rumah sakit yang isinya para pelanggar hukum yang memang punya kelainan mental kayak gitu. Itu pengalaman yang sangat sakit menarik. ya itu Kak Dora ya? Iya, Nggak ditempatkan dalam penjara gitu enggak ya? Bukan ditempatkan di dalam penjara gitu. Dan itu ada level-levelnya kayak yang high risk, yang medium, sama yang minimum kayak gitu kan. Nah, itu menarik karena di sana ditangani oleh dokter, perawat, juga farmasinya, terus ada psikolognya juga. Bahkan ada banyak pihak lah yang dilibatkan, dan itu jadi mereka membedakan nih penanganan terhadap pelanggar hukum yang punya kelainan mental itu. Dibedakan kayak lembaganya ya. Kalau kita kan mungkin kan gitu. Jadi kayak ini mungkin Ministry of Health, jadi kayak kesehatannya. Nanti ada Ministry of Justice gitu ya, kayak Kemenkumhamnya gitu kali ya. Nah, jadi tuh 2 lembaga yang berbeda. Jadi ini benar-benar bertanggung jawab fokus untuk kesehatannya sih. Ini untuk menghukum misalnya kayak itu, untuk menegakkan keadilan dan segala macamnya. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Jadi ini pun bisa lebih objektif gitu ya. Gimana caranya? Fokusnya tuh menyehatkan. Gimana nih orang sehat supaya bisa dioper ke Ministry of Justice. Itu diproses jadi di treatment dulu istilahnya, baru dia ditransfer. Iya gitu. Untuk dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dia harus sehat dulu secara mental, baru dia proses hukum. Iya, jadi kalau misalnya lebih awal lagi mungkin kita berbicaranya, jadi ketika ada satu pelanggaran hukum gitu, nanti akan dilakukan asesmen awal gitu. Orang ini sehat atau enggak, secara mental sehat atau tidak. Kalau misalnya sehat, dia langsung menjalani proses hukum seperti biasa. Tapi kalau misalnya tidak sehat, dimasukkan ke situ dan jadi ini pun kalau waktu itu saya bertanya berapa lama, yang terlama di sini ada yang bilang sampai meninggal gitu, karena dia nggak sehat. Karena nggak sehat. Ada juga yang misalnya butuh 1 tahun atau hitungan bulan, juga ada yang bisa langsung dioper gitu sih. Itu menarik banget karena banyak hal yang saya pelajari juga, kayak asesmen yang digunakan, terus bagaimana cara menangani ngomong sama pasiennya itu kan bukan hal yang mudah ya kan. Kan dia punya kelainan. Jadi kita nggak bisa memposisikan ngomong kayak gini nih, kita ngomong kayak
sama gitu ya, bahasanya sama. Kalau dia lagi ngamuk-ngamuk, kita kan harus tenang dulu, gimana saya supaya dia bisa tenang dan segala macam itu. Berarti dia tuh Keren tinggal di sana ya, Iya, nggak iya. bisa pulang balik ke rumahnya gitu ya? Enggak, jadi dia ada waktu-waktunya sih sebenarnya Mbak. Kalau misalnya berdasarkan hasil asesmen dia resikonya udah agak berkurang gitu ya, dia nggak terlalu gimana-gimana, dia dikasih izin keluar paling hitungan jam misalnya gitu. Nanti dilihat apakah ketika dia pulang lagi gimana, ada laporan nggak dari mana-mana bahwa dia mengganggu dan segala macamnya gitu. Kalau misalnya dia oke gitu ya, bisa diperpanjang di pengajuan dia keluar berikutnya, bisa diperpanjang jamnya gitu. Oke. Jadi kemarin itu Kak Dora udah banyak dapat ilmu ya, ilmunya udah luar biasa sekali yang didapat dari Inggris ya. Berarti rencana kedepannya Kak Dora seperti apa nih? Kan udah dapat nih, ilmunya udah dapat, pengalamannya udah dapat. Terus rencana kedepannya Kak Dora seperti apa? Balik ke Indonesia apa ini. sih yang Kak Dora pengen lakuin gitu terkait ilmu yang sudah didapat? Banyak hal. Yang pertama mungkin dimulai dengan sharing gitu ya. Saya akan men-sharing gitu apapun yang saya dapatkan di sana, kan sebenarnya bukan hak saya saja ya. Maksudnya saya juga punya tanggung jawab untuk membagikan itu melalui apapun, melalui cerita sama teman-teman atau mungkin melalui media podcast ini juga gitu ya. Terus juga saya mau penelitian saya, menindaklanjuti penelitian saya. Jadi penelitian saya itu berkaitan dengan risk assessment. Dan saya spesifik ngambil konteks Indonesia, dan yang saya evaluasi adalah risk assessment kita, assessment RRI dan kriminogenic. Dan saya mau ini ditindaklanjuti, apakah kita perlu penambahan assessment atau perlu direvisi lagi atau apapun itu gitu, supaya penanganan pada para pelanggar hukum yang ada di Indonesia ini bisa lebih efektif lagi gitu. Terus ya ini namanya juga harapan dan mimpi ya, suatu saat nanti bisa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan nanti. Amin. Wah, ini visi misinya luar biasa ya Kak Dora. Visioner. Benar Harus gitu, sekali. karena ya itu di LPD, waktu mendaftar beasiswa LPDP itu udah ditanyain Oh, jadi gitu. kita disuruh mikir. Karena kan banyak ya yang udah dapat beasiswa LPDP, dia kayak Nathan luar negeri nggak mau balik gitu kan ke Indonesia ada aja gitu. sih, Ada aja ya, tapi Kak Dora luar biasa Kak juga, Dora, enggak. luar biasa dan benar-benar mau mengaplikasikan ilmu yang didapat di Inggris untuk kepentingan bangsa secara luas ya, luar biasa. Indonesia ya. membutuhkan Kak Dora ya. Indonesia membutuhkan Kak Dora. Oke. Kira lupa kampung halaman. Enggak lah. Nah, oke. Mungkin untuk yang terakhir nih Kak Dora, sebagai penutup untuk podcast kita, apa sih pesan-pesan Kak Dora untuk teman-teman sobat Bapas Canggih di luar sana? Mungkin pesan atau tips and trick supaya bisa lolos LPDP. Oke. Ya, mungkin apa ya? Sebenarnya S2 itu, misalnya menempuh S2 itu bukan suatu kewajiban sih gitu ya. Beda mungkin kayak pendidikan sampai SMA wajib gitu kan. Nah, untuk S2 itu pilihan gitu. Jadi sebelum mendaftar, sebelum kuliah S2, ya kita harus tahu sih why-nya. Kenapa kita harus S2? Apakah karena ikut-ikutan saja gitu? Apa karena orang lain keluar negeri, kita keluar negeri misalnya gitu. Kalau itu yang jadi alasannya, kayak mungkin akan susah, karena di sana pun dalam proses persiapan maupun menjalani perkuliahan saya itu tidak mudah gitu, banyak tantangan. Dan kalau hanya itu menjadi alasan, pasti nggak akan putus asa gitu, karena sulit juga di sana kayak gitu ya. Tapi kalau kita punya alasan dan itu bukan sekedar alasan pribadi, misalnya hanya mengembangkan karir dan segala macam, itu kayaknya sangat standar ya. Tapi kalau bisa, apalagi ini beasiswa LPDP, kita perlu menemukan alasan kuat apa yang mau kita bagikan, apa yang mau kita lakukan nextnya gitu. Itu yang menjadi kekuatan kita sih dalam menjalani prosesnya. Itu yang saya alami gitu ya. Banyak hal yang dalam perkuliahan sulit dan segala macam, tapi saya tahu bahwa perkuliahan saya di sini, hasil penelitian yang akan saya dapatkan ini nantinya akan berguna, nanti akan ditindaklanjuti. Itu yang membuat saya tetap semangat dan puji Tuhan bisa menyelesaikan studi saya gitu. Jadi sebelum mulai mencari persiapan teknisnya tipsnya, itu perlu untuk menemukan why-nya, merenungkan aja dulu. Kenapa, why gitu ya? Alasan spesifik ya harus ada ya, alasan spesifik. Edukasi dulu kali ya. Gitu. Iya. Kalau itu sebagai motivasi dasar kita supaya kita bisa lulus dengan baik gitu ya, Kak, nggak sekedar lulus aja gitu. Iya. Karena percayalah, ketika udah seperti itu gitu ya, udah punya why-nya itu, ada aja jalannya gitu, dituntun aja jalannya sampai pada akhirnya bisa mendapatkannya dan menyelesaikannya. Dan sepertinya ini juga belum akhir dari segalanya ya. Maksudnya saya justru ini awal saya untuk gimana caranya saya bisa mempertanggungjawabkan itu semuanya gitu sih. Wah, luar biasa ya. Keren sekali kita close tangan ini
untuk Kak Dora yang Iya. sudah Jadi sangat Mbak Devi, Mas Wahyu, Mbak Kiki kalau misalnya mau itu atau teman-teman yang lainnya silakan. Banyak Semangat. insight penting ini dari Kak Dora yang memberikan catatan-catatan ciamik ya buat Iya. kita semua untuk bagaimana mental health itu sangat penting dalam pembinaan warga binaan. Betul. Dan untuk beasiswa sendiri sebenarnya banyak ya, tidak hanya LPDP ya. Ada banyak beasiswa di sana yang kita bisa ambil untuk pengembangan diri dan juga untuk istilahnya pengembangan instansi dan juga Betul. pengembangan bangsa Indonesia ini ya, Kak Dora ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mm-mm. banyak nih Kak Dora sudah Terima kasih juga. meluangkan waktunya yang sangat padat Iya, nih. betul. Padat Ya. banget karena Kak Dora ini boleh kita cerita sedikit lagi. Kak Dora ini akan kembali lagi ke BPSDM. Oke. Iya, makanya kita culik dulu nih hari ini untuk sekedar sharing sama Sharing, kita ya. kita, Di sini oke. dia akan kayaknya jalan-jalan lagi nih. Aduh. Ya, terima kasih juga sudah mengundang. Sama-sama. Dan semoga ambil yang baik-baiknya saja. Semoga bisa bermanfaat juga. Oke. Amin. Semoga Sobat Bapas Canggih yang ada di luar sana dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari podcast kita hari ini. Nah, Sobat Bapas Canggih, tidak terasa nih waktunya sudah di penghujung acara kita nih. Sudah waktunya sebentar lagi kita mau mulai bekerja lagi ya Kak Dora ya. Oke. Dan jangan lupa Sobat Bapas Canggih yang di rumah untuk follow semua media sosial kita. Ada YouTube Kak Dora, kemudian ada Twitter, ada Ada Facebook, ada Instagram juga. Hmm. Oke, dan jangan lupa follow semuanya dan subscribe dan juga like. Sampai jumpa Sobat Bapas Canggih di acara dan episode Bapas Canggih Berikutnya. berikutnya. Bye-bye!